Banyak orang beranggapan bahwa menjadi seorang introvert adalah kelemahan. Orang introvert cenderung memilih untuk mundur, ragu dalam mengambil keputusan, dan merasa lelah setelah berinteraksi dengan orang banyak. Namun, apa yang sering disebut sebagai kelemahan ini sebenarnya bisa menjadi kekuatan besar yang sering kali tidak disadari oleh banyak orang. Meski dalam kenyataannya, kekuatan ini sangat bernilai dalam berbagai situasi. Faktanya, kita hidup di dunia yang lebih menghargai kepribadian ekstrovert, di mana sifat-sifat ekstrovert dianggap lebih diinginkan. Untuk membantu introvert lebih percaya diri, dan karena saya sendiri juga seorang introvert, saya akan membagikan 8 keunggulan yang dimiliki oleh para introvert. Pertama, kemampuan berpikir mendalam. Orang introvert banyak menghabiskan waktu sendirian, dan ini memberi mereka kesempatan untuk merenung lebih dalam tentang kehidupan. Memang, berpikir berlebihan bisa membawa dampak negatif, sesuatu yang sudah saya bahas di video sebelumnya, bahaya berpikir berlebihan. Namun, ketika berpikir dilakukan dengan cara yang tepat, ini bisa menjadi sumber kekuatan besar. Otak introvert bekerja dengan cara yang berbeda dari ekstrovert, memungkinkan mereka memproses informasi dengan lebih mendalam. Kemampuan untuk merenung tentang hidup dan membayangkan skenario masa depan adalah salah satu kekuatan terbesar seorang introvert. Meski terkadang ini bisa menyebabkan kecemasan dan terlalu banyak berpikir, justru dari sini mereka bisa merancang hidup yang sesuai dengan diri mereka dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Selain itu, orang introvert juga cenderung memiliki kemampuan menulis yang baik. Menulis jurnal adalah alat yang sangat kuat untuk merenungkan masa lalu dan merancang masa depan yang lebih baik. Pikiran seorang introvert sangat terlatih dalam merencanakan langkah-langkah kehidupan dengan cermat, karena mereka seringkali memperhitungkan risiko dan peluang dengan lebih teliti, hal yang mungkin sering dilewatkan oleh orang ekstrovert. Kedua, kinerja optimal dalam kesendirian. Sering dikatakan bahwa berada di dekat orang lain membuat ekstrovert semakin berenergi, namun membuat introvert kelelahan. Dari pengalaman pribadi, saya bisa mengatakan bahwa ini sangat benar. Setelah bersosialisasi, seorang introvert butuh waktu sendirian untuk mengisi ulang energi mereka. Artinya, mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka ketika mereka sendirian. Dan karenanya, mereka bekerja paling efektif dalam kondisi tersebut. Ketika Anda bisa bekerja dengan maksimal saat sendirian, ini membuka kesempatan untuk mencapai pencapaian kreatif yang luar biasa, baik dalam bidang seni, pengembangan aplikasi, atau menulis buku. Pencapaian-pencapaian ini tidak datang dari rapat atau acara networking, melainkan dari kerja keras dan disiplin yang dilakukan dalam kesendirian. Nikola Tesla adalah contoh yang sangat bagus tentang apa yang bisa dicapai ketika seseorang bekerja sendirian. Saya pernah membuat video tentang dia, dan Anda bisa menemukan tautannya di deskripsi video ini. Ketiga, kreativitas dalam mengekspresikan diri. Salah satu mekanisme untuk menghadapi keinginan untuk tidak menjadi pusat perhatian adalah dengan menemukan cara lain untuk mengekspresikan diri. Itulah mengapa banyak orang introvert menjadi sangat ahli dalam seni. Ketika kecil, saya sering mengekspresikan diri lewat menggambar. Saat ini, saya lebih sering membuat meme atau video lucu sebagai cara untuk menunjukkan apresiasi kepada teman-teman saya. Dan video-video di saluran ini, dari proses editing hingga pemilihan musik, adalah cara yang lebih alami bagi saya untuk mengekspresikan diri dibandingkan berbicara di depan orang banyak. Jadi, kreativitas orang introvert sebagian berasal dari keinginan mereka untuk menghindari obrolan-obrolan sosial yang dangkal dan ketidaknyamanan dalam berinteraksi terus-menerus dengan orang lain. Menjadi seorang introvert bukanlah kelemahan, melainkan anugerah tersembunyi yang jika dipahami dan dimanfaatkan dengan benar, bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Kemampuan observasi adalah salah satu kekuatan utama dari seorang introvert. Orang introvert adalah pengamat yang hebat. Sementara para ekstrovert sibuk berbicara keras dan banyak, introvert lebih memilih mundur, diam, dan memperhatikan situasi di sekitarnya dengan seksama. Mereka dengan cermat mencatat setiap detail yang terjadi, dan baru akan berbicara ketika mereka memiliki sesuatu yang benar-benar berharga untuk disampaikan. Inilah yang membuat mereka mampu memberikan pandangan tajam dan bertindak secara fokus dalam berbagai situasi.
Seperti yang dikatakan oleh Laozi, seorang master Taoisme legendaris. Orang yang tahu tidak berbicara, dan orang yang berbicara tidak tahu. Laozi ingin menekankan bahwa ketika kita terlalu banyak berbicara, kita mungkin melewatkan banyak informasi berharga yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ini juga menjelaskan mengapa banyak orang ekstrovert sering berbicara tanpa benar-benar memahami apa yang terjadi, hanya untuk memuaskan hasrat mereka mendengar suara sendiri. Sebaliknya, introvert lebih sering mengetahui apa yang sedang terjadi karena mereka adalah pengamat yang teliti. Orang introvert cenderung memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap detail. Karena mereka sering menghabiskan waktu untuk menganalisis dan merefleksikan dalam kesendirian, mereka mengasah kemampuan untuk melihat hal-hal kecil yang sering kali diabaikan oleh orang ekstrovert yang lebih sibuk berbicara. Bagi sebagian orang, sifat ini mungkin terlihat merepotkan. Tetapi saya percaya bahwa ini adalah kualitas yang tak ternilai harganya. Bagaimana mungkin umat manusia bisa mencapai kebesaran tanpa memperhatikan detail? Ada pepatah terkenal yang mengatakan, iblis ada di detail. Jika kita ingin menghadapi tantangan dan mengatasinya, kita membutuhkan orang-orang yang mampu melihat dari berbagai sudut pandang, mengeksplorasi skenario yang berbeda, dan mengidentifikasi kelemahan. Tanpa kepekaan terhadap detail, proyek ambisius bisa runtuh dalam sekejap. Introvert juga unggul dalam membangun hubungan yang mendalam. Saya percaya bahwa kemampuan mendengarkan adalah kunci dalam menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain. Karena introvert adalah pendengar yang baik, mereka mengumpulkan dan memproses informasi tentang orang lain dengan lebih teliti, yang memungkinkan mereka untuk lebih memahami dan bersimpati terhadap perasaan dan kebutuhan orang tersebut. Ini memungkinkan mereka membangun hubungan yang lebih kuat dan mendalam, karena mereka dapat membayangkan dengan jelas tantangan yang sedang dihadapi oleh orang lain. Dengan kemampuan berpikir yang mendalam dan tingkat empati yang tinggi, introvert memiliki kelebihan dalam menciptakan koneksi yang langgeng dan bermakna dengan orang-orang di sekitar mereka. Selain itu, sifat mandiri dan otonomi adalah kekuatan lain dari seorang introvert. Orang yang menikmati kesendirian biasanya tidak terlalu bergantung pada orang lain. Mereka bukan tipe orang yang merasa tidak bisa hidup tanpa pasangan, atau yang tidak bisa membayangkan menghabiskan Sabtu malam sendirian. Menurut filosofi Stoicisme, kekuatan sejati adalah tidak memerlukan faktor eksternal untuk mencapai kebahagiaan. Pada akhirnya, orang lain adalah elemen di luar kendali kita. Dalam kehidupan sosial, tentu kita semua bergantung pada orang lain dalam beberapa hal. Namun, kepuasan yang datang dari mampu menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri adalah bentuk kekuatan yang luar biasa. Karena itu mencegah orang lain memanfaatkan kebutuhan Anda akan koneksi. Persahabatan atau hubungan romantis memang bisa menjadi pelengkap yang luar biasa dalam hidup. Tetapi, ketika Anda tidak merasa membutuhkannya, and it's terkali itu. 1. Meskipun saya sangat enggan berbicara di depan umum dan tidak pernah suka berbicara di rapat ketika masih bekerja di bank, setiap kali saya berbicara, orang-orang memperhatikan. Menarik perhatian rekan-rekan ekstrovert yang cenderung berisik itu tidaklah mudah. Tetapi, ketika saya berhasil, semua menjadi hening. Bukan hanya karena suara saya yang tenang, tetapi juga karena saya sudah meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang akan saya katakan. Dan sebelumnya, saya mendengarkan dengan cermat apa yang dibicarakan orang lain. Anda mendengarkan, mempersiapkan, memahami masalah, dan mengamati apa yang sedang terjadi. Itu kuncinya. Dalam karier saya beberapa kali memimpin rapat, meskipun saya tidak menyukai setiap momennya. Namun rekan kerja selalu memuji karena saya mampu memberikan struktur dan kejelasan dalam pertemuan tersebut. Ironisnya, saya terpaksa melakukan itu untuk menjaga diri saya tetap fokus dan tidak terlalu terbebani oleh suasana rapat yang berantakan. Meski tidak menyukainya, saya merasa puas karena rekan-rekan ekstrovert mampu menghargai dipimpin oleh seorang introvert yang tahu cara membawa keteraturan di tengah kekacauan dan seringkali ketidakjelasan yang mereka ciptakan. Kekuatan seorang introvert tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga membantu kolektif. Orang introvert cenderung mampu menyusun pemikiran mereka secara sistematis, memberikan keseimbangan bagi orang-orang di sekitar mereka,
terutama di lingkungan yang menuntut kerjasama tim. Dalam dunia yang cenderung memuja karakter ekstrovert yang dinamis, peran introvert justru semakin krusial. Kesunyian, kesabaran, dan kemampuan observasi yang tajam memungkinkan kita melihat lebih dalam, melampaui kebisingan dan hiruk-pikuk yang sering mendominasi. Bukan hanya memberikan ketenangan bagi diri kita sendiri, tetapi juga membantu orang lain menemukan arah dan kejelasan. Ketika seorang introvert mengambil peran kepemimpinan, mereka tidak hanya fokus pada tujuan akhir, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan perencanaan matang, persiapan yang teliti. Ini adalah kualitas yang sering kali tidak dimiliki oleh orang ekstrovert, yang terkadang terlalu terpaku pada euforia dan energi momen. Kebenarannya adalah, dalam harmoni antara introvert dan ekstrovert, keduanya memiliki peran masing-masing. Orang ekstrovert membawa semangat, interaksi sosial, dan energi bagi kelompok, sementara introvert memberikan pemikiran mendalam, struktur, dan stabilitas yang sangat dibutuhkan. Inilah mengapa, meskipun introvert seringkali menghindari sorotan, mereka tetap mampu memimpin dan menciptakan dampak positif bagi tim. Terima kasih sudah menonton. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar terus bisa mengikuti video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.